Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai hasil pembahasan kelompok kami mengenai penerapan ukuran tendensi, ukuran penyebaran, dan peluang kejadian bersyarat. Materi yang pertama yaitu mengenai tendensi sentral. Namun sebelumnya terdapat KD yang sesuai dengan makalah yang kami buat, yaitu KD 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dalam ukuran tendensi sentral, yang pertama yaitu ada min atau rata-rata. Nah, rata-rata itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rata-rata data tunggal. Dalam mencari rata-rata data tunggal itu dapat kita ketahui dengan rumus jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Misalkan, seperti contoh, diketahui hasil ulangan matematika di kelas B yaitu 78, 77, 80, 65, 89, 76, 87, 82, 91, 69, 93, 76, 88, 94, dan 81. Nah, untuk menghitung rata-rata dari nilai ulangan matematika kelas B yaitu data dari 78 sampai 81 itu kita jumlah dibagi dengan 15, maka akan menghasilkan 1225 dibagi 15, hasilnya 81,73. Selanjutnya, setelah kita ke rata-rata data tunggal, kita ke rata-rata data kelompok. Untuk pengerjaannya langsung saja ke contoh. Berikut ini data observasi mengenai laba setiap hari yang diperoleh PT Brawijaya selama 30 hari pada bulan Februari 2013. Nah, pada data kelompok ini, data-data yang disajikan itu secara berkelompok seperti pada contoh 40 sampai 49 dengan frekuensi 4, 50 sampai 59 dengan frekuensi 6, 60 sampai 69 dengan frekuensi 10, 70 sampai 79 dengan frekuensi 4, 80 sampai 89 dengan frekuensi 4, dan 90 sampai 99 dengan frekuensi 2. Nah, selanjutnya langkah pertama kita dalam mencari rata-rata data kelompok yaitu mencari nilai tengah dari setiap kelompok data. Misalnya yang pertama 40 sampai 49. Kita bisa mencari nilai tengahnya dengan 40 ditambah 49 dibagi 2 menghasilkan 44,5. Begitu seterusnya sampai ke data 90 sampai 99. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai tengah dari semua kelompok data, kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah. Hasilnya 4 kali 44,5 178. 6 kali 54,5 menghasilkan 327. 10 kali 64,5 hasilnya 645. 4 kali 74,5 hasilnya 298. 4 kali 84,5 hasilnya 338, dan 2 kali 94,5 hasilnya 189. Nah, setelah semua itu ketemu, kita jumlah semuanya. Hasilnya itu 1975. Setelah itu, setelah selesai kita mengetahui jumlahnya, cara mengetahui rata-ratanya yaitu 1975 dibagi dengan jumlah semua frekuensi yaitu 30. Hasilnya yaitu 65,83. Jadi, laba setiap hari yang diperoleh PT Brawijaya selama 30 hari pada bulan Februari 2013 yaitu 65,83. Selanjutnya nih, setelah kita ke min, kita ke median. Sama, median juga dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama itu median data tunggal. Langsung ke contoh. Diketahui hasil ulangan matematika di kelas
B yaitu sebagai berikut. Nah, cara mengetahui median atau nilai tengahnya itu bagaimana? Untuk mengetahui nilai tengah atau median dari data tunggal, yang langkah yang pertama itu kita urutkan datanya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Setelah kita ketahui urutannya, kita cari letak mediannya dulu nih. Caranya itu jumlah data ditambah 1 dibagi 2, hasilnya itu berapa. Nah, seperti contoh 15 ditambah 1 dibagi 2 itu hasilnya 8. Nah, pada data yang telah kita urutkan tadi, data nomor 8 itu berapa nih? Yaitu 81. Jadi letak median pada data tersebut yaitu urutan ke-8, yaitu nilai 81. Setelah kita dari median data tunggal, kita ke median data kelompok. Untuk mencari median data kelompok, kita bisa menggunakan rumus B plus P dikalikan dengan setengah N min F besar per F kecil. Nah, apa itu? B itu batas bawah kelas median, P panjang kelas median, N banyak data, F besar jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil itu frekuensi kelas median. Langkah pengerjaannya untuk dicontoh, kita mencari N-nya dulu nih. Bagaimana mencari nilai N? Kita jumlahkan semua frekuensi yang ada dalam setiap kelompok data. Nah, 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 menghasilkan 30. Setengah N yaitu 30 dibagi 2, hasilnya 15. Kemudian B nih, batas bawah kelas median. Kita ketahui dulu, frekuensi terbanyak itu jatuh pada kelompok data 60 sampai 69. Nah, batas bawah kelas median itu 60 dikurangi 0,5 yaitu 59,5. Selanjutnya kita P atau panjang kelas median. P-nya itu bisa kita ketahui dengan setiap kelompok data itu berapa langkah. Misalnya yang pertama 40 sampai 49. Dari 40 sampai 49 itu kita hitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49. Nah, itu menghasilkan 10 langkah. Jadi P-nya itu 10. Selanjutnya F besar atau frekuensi sebelum kelas median. Kita tahu bahwa frekuensi kelas median itu jatuh pada kelompok 60 sampai 69 dengan frekuensi 10. Jadi sebelum itu yaitu jatuh ke kelompok 40 sampai 49 dan 50 sampai 59. Kita jumlahkan masing-masing frekuensi pada kelompok data tersebut, yaitu 4 ditambah 6 hasilnya 10. Selanjutnya F kecil atau frekuensi kelas median, yaitu 10. Setelah kita tahu N, B, P, F besar dan F kecil, kita masukkan ke rumus yang telah kita ketahui tadi. 59,5 ditambah 10 dikali dengan 15 min 10 per 10. Hasilnya yaitu 64,5. Jadi, median dari laba setiap hari yang diperoleh PT Brawijaya selama 30 hari pada bulan Februari 2013 yaitu 64,5. Setelah dari median, kita ke modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul. Nah, di modus ini juga sama, terdapat data tunggal dan data kelompok. Yang pertama itu modus data tunggal dengan melihat data yang paling sering muncul. Nah, seperti contoh, kita lihat nih, angka yang paling sering muncul dalam data itu berapa. Dalam contoh itu, angka yang sering muncul yaitu 76 dengan frekuensi 2 orang. Jadi modus dalam contoh soal itu yaitu 76. Selanjutnya setelah dari modus data tunggal, kita ke modus data kelompok. Untuk pengerjaannya, kita bisa menggunakan rumus B plus P dikalikan dengan B1 per B1 plus B2.
B, kita ketahui batas bawah kelas modus, yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Nah, P itu panjang kelas modus, B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya, dan B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat berikutnya. Kita langsung ke contoh soal. Kita cari dulu B-nya itu berapa. B-nya telah kita ketahui 59,5 dari data terbanyak yang ada pada soal. Nah, untuk B1-nya itu 10 dikurangi 6 sama dengan 4. B2-nya 10 dikurangi 4 sama dengan 6, dan panjang kelas modusnya itu 10. Setelah kita ketahui, kita masukkan ke rumus. 59,5 ditambah 10. Hasilnya 59,5 ditambah 10 dikali dengan 4 per 4 ditambah 6, hasilnya yaitu 63,5. Jadi modus laba setiap hari yang diperoleh PT Brawijaya selama 30 hari pada bulan Februari 2013 yaitu 63,5. Setelah dari modus, selanjutnya kita ke kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% dalam distribusi frekuensi. Nah, dalam statistika, kuartil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kuartil bawah atau sering disingkat Q1, adalah suatu nilai yang membatasi 25% distribusi bagian bawah dan 75% distribusi bagian atas. Yang kedua yaitu kuartil tengah atau Q2, adalah suatu nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Kuartil tengah itu kita bisa sebut juga sebagai median. Yang ketiga ada kuartil atas atau Q3, adalah suatu nilai yang membatasi 75% distribusi bagian bawah dan 25% distribusi bagian atas. Seperti sebelum-sebelumnya, kuartil juga dibagi menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Yang pertama, kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, kita cari dulu letak kuartilnya dengan rumus letak Q1 sama dengan data ke I dikalikan dengan N plus 1 dibagi 4, dengan I sama dengan 1, 2, 3. Seperti contoh yang pertama, tentukan semua kuartil dari data 4, 5, 8, 9, 7, 6, dan 5. Contoh yang pertama itu banyak datanya ganjil. Langkah pertama itu kita urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, selanjutnya kita cari kuartil bawah atau Q1. Letaknya karena kita mencari Q1 berarti 1 dikali 7 plus 1 per 4 sama dengan 2. Berarti nilai Q1 berada di posisi 2, yaitu angka 5. Selanjutnya, kita mencari letak kuartil tengah atau Q2. 2 dikalikan dengan 7 plus 1 per 4 sama dengan 4. Berarti nilai Q2 berada di posisi keempat, yaitu angka 6. Selanjutnya, kita cari letak kuartil atas atau Q3. 3 dikalikan dengan 7 plus 1 per 4 sama dengan 6. Berarti Q3 berada di posisi 6, yaitu angka 8. Nah, pada contoh yang pertama itu banyak datanya ganjil, jadi kita lebih mudah dalam mencari nilai kuartil. Kemudian, bagaimana nih kalau banyak datanya itu genap? Seperti pada contoh yang kedua, ada data 65, 78, 43, 79, 67, 90, 98, dan 70. Nah, banyak datanya itu kan genap. Bagaimana cara kita untuk mencari nilai kuartilnya?
Langkah yang pertama itu sama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. Setelah itu kita cari letak kuartilnya. Letak kuartil Q1 yaitu 1 kali 8 plus 1 per 4 sama dengan 2,25. Berarti letak Q1-nya berada di posisi antara 2 dan 3 sejauh 0,25 dari posisi 2. Maka nilai Q1-nya data di posisi 2 yaitu 65 ditambah dengan 0,25 dikali dengan data ketiga yaitu 67 dikurangi data kedua yaitu 65. Hasilnya 65 ditambah 0,5 sama dengan 65,5. Selanjutnya kuartil tengah atau Q2 2 dikalikan dengan 8 plus 1 per 4 sama dengan 4,5. Berarti letak Q1 nya itu ada di posisi antara 4 dan 5 sejauh 0,5 dari posisi 4. Nilainya berapa? Nilainya di posisi 4 itu ada angka 70 ditambah 0,5 dikalikan dengan angka di posisi 5 yaitu 78 dikurangi angka di posisi 4 yaitu 70. Maka 70 ditambah 4 yaitu 74. Selanjutnya ke kuartil atas atau Q3. Letaknya sama, 3 kali 8 plus 1 per 4 sama dengan 6,75. Berarti nilai Q3 berada di posisi antara 6 dan 7 sejauh 0,75 dari posisi 6. Maka nilai Q3 yaitu angka di posisi 6 yaitu 78 ditambah 0,75 dikali dengan angka di posisi 7 berapa? 79 dikurangi angka di posisi 6 yaitu 78. Berarti 78 ditambah 0,75 yaitu 78,75. Yang kedua yaitu kuartil data kelompok. Untuk menghitung kuartil data kelompok kita bisa menggunakan rumus QI sama dengan TB plus P dikalikan dengan I per 4N min F besar per F kecil. Nah, untuk keterangannya, TB itu batas bawah kelas interval, P itu panjang kelas interval QI, N itu banyak data, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas QI, F kecil itu frekuensi pada kelas QI. Nah, untuk pengerjaannya, langkah yang pertama itu kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu bagaimana sih? Frekuensi kumulatif seperti pada contoh data 40 sampai 49 itu frekuensinya 4. Berarti frekuensi kumulatifnya 4. Nah, data kedua 50 sampai 59 frekuensinya itu 6. Berarti frekuensi kumulatifnya 4 ditambah 6 yaitu 10. Begitu juga seterusnya sampai ke data 90 sampai 99. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui frekuensi kumulatif, kita cari letak kuartil bawah atau Q1. Rumusnya sama seperti pada kuartil data tunggal, 1 kali 30 plus 1 per 4 yaitu 7,75. Kita lihat di frekuensi kumulatif. Nilai tersebut berada di interval 50 sampai 59. Maka nilai Q1 kita masukkan sesuai pada rumusnya yang kita sebutkan tadi di atas, 49,5 ditambah 10 dikali dengan 1 per 4 kali 30 min 4 per 6. Hasilnya 49,5 ditambah 5,83. Hasilnya itu 55,33. Untuk menghitung kuartil tengah atau Q2, caranya sama. Kita cari dulu letak Q2-nya, 2 dikali 30 plus 1 per 4 yaitu 15,5 pada frekuensi kumulatif. Angka tersebut berada di interval 60 sampai 69. Nah, kita masukkan ke dalam rumus nih, 59,5 tambah 10
dikali dengan 2/4 kali 30 min 10/10. Hasilnya 59,5 ditambah 5 yaitu 64,5. Selanjutnya kuartil bawah atau ketiga, kita cari letaknya dulu. 3 kali 30 plus 1/4 yaitu 23,25. Pada frekuensi kumulatif, angka tersebut berada di interval 70 sampai 79. Maka nilai ketiganya yaitu kita masukkan ke rumus lagi, 69,5 plus 10 dikalikan dengan 3/4 kali 30 min 20/4 yaitu 69,5 plus 6,25. Hasilnya 75,75. Setelah dari kuartil kita ke desil. Desil adalah suatu ukuran yang membagi sekelompok data menjadi 10 bagian sama panjang setelah data diurutkan. Nah, kalau kuartil itu dibagi menjadi 4, maka desil itu dibagi menjadi 10. Sama seperti sebelumnya, desil juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, desil data tunggal. Kita cari dulu letak DI-nya sama dengan data ke I kali N plus 1/10 dengan I sama dengan 1 sampai 9. Langsung ke contoh, tentukan D5 dan D8 dari data tersebut. Nah, langkah yang pertamanya itu kita urutkan dulu datanya. Setelah urut, letak D5 yaitu 5 kali 15 plus 1/10 sama dengan 8. Berarti D5 itu berada di posisi 8, yaitu angka 81. Selanjutnya D8 sama seperti D5, letak D8 yaitu 8 kali 15 plus 1/10 sama dengan 12,8. Berarti D8 berada di posisi antara 12 dan 13 sejauh 0,8 dari posisi 12. Maka nilai D8 yaitu 89 ditambah 0,8 dikali data ke-13 yaitu 91 dikurangi data ke-12 yaitu 89. Hasilnya 89 ditambah 1,6 sama dengan 90,6. Yang kedua yaitu desil data kelompok. Nah, untuk mencari desil data kelompok ini, kita bisa menggunakan rumus DI sama dengan TB plus P dikalikan dengan I per 10N min F besar per F kecil. Nah, sama langkah pengerjaan yang pertama itu sama seperti kita mengerjakan kuartil, yaitu kita mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Setelah ketemu, kita cari nih. Pada contoh kita disuruh mencari nilai D3 dan D7 berdasarkan tabel di atas. Nah, kita cari letak D3-nya, yaitu 3 kali 30 plus 1 plus 10 sama dengan 9,3. Nah, pada frekuensi kumulatif, angka tersebut berada di interval 50 sampai 59. Setelah itu, untuk mencari nilai D3-nya, kita masukkan ke rumus 49,5 plus 10 kali 3/10 kali 30 min 4/6. Hasilnya 49,5 ditambah 83 sama dengan 57,8. Nah, setelah kita mencari D3, di contoh soal kita juga disuruh mencari D7. Langkah pengerjaannya itu sama, 7 kali 30 plus 1/10 yaitu sama dengan 21/7. Nah, angka tersebut berada di interval 70 sampai 79. Langsung kita masukkan ke rumus. Nilai D7 sama dengan 69,5 ditambah 10 kali 7/10 dikalikan dengan 30 per 20 per 4 menghasilkan 69,5 ditambah 2,5 sama dengan 72.
Setelah dari desil kita ke persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi sekelompok data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, kalau kuartil itu kita bagi menjadi 4, desil kita bagi menjadi 10, maka di sini persentil kita bagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Yang pertama, persentil data tunggal. Kita cari dulu letak PI sama dengan data ke I kali N plus 1 per 100 dengan I1 sampai 99. Kita langsung ke contoh untuk menentukan nilai P38 dan P57 dari data. Sama seperti sebelumnya, kita urutkan dulu datanya. Setelah urut, kita cari letak P38 sama dengan 38 kali 15 plus 1 per 100 sama dengan 6,08. Berarti P38 berada di posisi antara 6 dan 7 sejauh 0,08 dari posisi 6. Maka nilai P38 sama dengan 78 ditambah 0,08 dikali angka di posisi 7 yaitu 80 dikurangi angka di posisi 6 yaitu 78 sama dengan 78 plus 0,16 sama dengan 78,16. Berarti nilai P38 itu 78,16. Selanjutnya kita ke P57, cari letaknya dulu. 57 kali 15 plus 1 per 100 sama dengan 9,12. Berarti P57 berada di posisi antara 9 dan 10 sejauh 0,12 dari posisi 9. Maka nilai P57 sama dengan 84 ditambah 0,12 dikali dengan angka di posisi 10 yaitu 87 dikurangi angka di posisi 9 yaitu 82 sama dengan 82 ditambah 0,6 sama dengan 82,6. Selanjutnya kita ke persentil data kelompok. Nah, untuk menghitung persentil data kelompok kita bisa menggunakan rumus PI sama dengan TB plus P dikalikan dengan I per 100N min F besar per F kecil. Nah, I-nya itu kita bisa menggunakan 1 sampai 99. Selanjutnya kita langsung ke contoh. Sama seperti kuartil dan desil, langkah pertama dalam menentukan persentil yaitu membuat frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nah, setelah frekuensi kumulatif kita buat, selanjutnya kita mencari sesuai perintah yang ada di soal. Nah, di contoh soal itu carilah nilai P23 dan P76 berdasarkan tabel di atas. Untuk penyelesaiannya, letak P23 yaitu 23 dikalikan 30 plus 1 per 100 sama dengan 7 per 13. Berdasarkan tabel frekuensi kumulatif, angka tersebut berada di interval 50 sampai 59. Maka nilai P23 sama dengan kita masukkan ke rumus 49,5 ditambah 10 dikalikan dengan 23 per 100 dikali 30 min 4 per 6. Maka menghasilkan angka 49,5 ditambah 4,83 sama dengan 54,33. Selanjutnya ke P76 sama dengan 76 dikalikan 30 plus 1 per 100 sama dengan 23,56. Nah, angka tersebut pada frekuensi kumulatif berada di interval 70 sampai 79. Maka nilai P76 sama dengan kita masukkan ke rumus lagi 69,5 ditambah 10 dikalikan dengan 76 per 100 kali 30 min 20 per 4 sama dengan 69,5 maaf ditambah 7 sama dengan 76,5. Maka nilai P23 yaitu 54,33 dan nilai P76 yaitu 76,5.
Yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Ini ada di KD 3.2 kelas 12 SMA. Yang pertama itu ada jangkauan data yang dilambangkan dengan J, didefinisikan sebagai selisih antara nilai statistik maksimum dan nilai statistik minimum, yaitu J sama dengan X max dikurangi X min. Untuk contohnya yaitu diketahui data 3, 5, 1, 4, 2, 7, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukanlah jangkauan dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya, yaitu statistik peningkat dari data tersebut adalah kita urutkan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk X min-nya sama dengan 1 dan X max-nya sama dengan 9. Jadi J-nya atau jangkauan datanya sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Untuk yang ketiga yaitu ada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil, yaitu Q3 sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Untuk contohnya diketahui data 3, 5, 1, 4, 2, 7, 9, 6, 6, 8, 7. Tentukanlah jangkauan semi interkuartil dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya, statistik peringkat dari data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Maka diketahui Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 6, dan Q3 sama dengan 7. Maka Q3 sama dengan 1/2 Q3 dikurangi Q1, yaitu setengah atau 1/2 dikali 7 dikurangi 7 kurangi 3, yaitu temukan 2. Yang kedua yaitu ada jangkauan antar kuartil. Itu adalah selisih antara nilai kuartil atas dan kuartil bawah, yaitu JK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Untuk contohnya diketahui data yang ada di slide dan tentukanlah jangkauan antar kuartil dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu statistik peringkat dari data tersebut adalah seperti yang tadi, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka diketahui jika Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 6, dan Q3 sama dengan 7. Jika sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 7 dikurangi 4, yaitu temukan 4. Yang selanjutnya itu ada pagar. Pagar ada dua macam, yaitu pagar dalam dan pagar luar. Untuk pagar dalam itu ada PD sama dengan Q1 kurangi L. Untuk pagar luar yaitu PL sama dengan Q3 ditambah L. Untuk contohnya diketahui data tersebut itu dan tentukan pagar dalam dan pagar luar dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya, statistik peringkat dari data tersebut itu kita urutkan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Kita hitung dari L-nya yaitu 3/2 Q3 kurangi Q1 sama dengan 3/2 7 kurangi 3 sama dengan 6. Untuk pagar dalamnya Q1 dikurangi L, maka 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Untuk pagar luarnya sama dengan Q3 ditambah L, yaitu 7 ditambah 6 sama dengan 13.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada peluang kejadian bersyarat. Itu ada di KD 3T4, yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Dan KD 4T4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada langkah. Untuk rumus langkah itu sendiri yaitu L sama dengan 3/2 JK, atau JK itu sendiri adalah Q3 dikurangi Q1. Untuk contohnya diketahui data 3, 5, 1, 4, 2, 7, 9, 6, 8, 7. Tentukanlah langkah dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya, statistik peringkat dari data tersebut adalah kita urutkan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Maka diketahui bahwa Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 6, Q3 sama dengan 7. Untuk L-nya tadi rumusnya 3/2 dikurangi Q3 kurangi Q1 sama dengan 3/2 7 kurangi 3 sama dengan 6. Yang selanjutnya ada simpangan baku atau deviasi standar yang dilambangkan dengan huruf S adalah akar kuadrat dari varians. Dapat kita rumuskan untuk data tunggalnya yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 1/n sigma n I sama dengan 1 xi min x bar kuadrat. Atau dapat kita jabarkan juga yaitu S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma n I sama dengan 1 xi kuadrat dikurangi sigma n I sama dengan 1 xi kuadrat per n. Untuk data yang tersusun dalam daftar distribusi frekuensi dapat kita rumuskan juga yaitu S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 1/n sigma r I sama dengan 1 xi min x bar kuadrat kali fi. Selanjutnya yaitu ada simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai minnya. Yaitu dapat kita rumuskan SR sama dengan 1/n sigma NI sama dengan 1 mutlak X1 XI dikurangi X bar. Yang selanjutnya yaitu ada ragam atau varians adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat setiap nilai data tersebut nilai minnya terhadap nilai minnya. Dapat kita rumuskan yaitu S kuadrat sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 xi dikurangi x bar kuadrat. Atau dapat kita jabarkan yaitu S kuadrat sama dengan 1/n sigma NI sama dengan 1 xi kuadrat dikurangi sigma NI sama dengan 1 xi kuadrat per n. Untuk data tunggal dapat kita rumuskan S kuadrat sama dengan 1/n sigma RI sama dengan 1 FI kali XI min X bar kuadrat. Untuk yang selanjutnya ada latihan soal bisa dikerjakan untuk latihan. Yang selanjutnya yaitu peluang irisan dari peluang bersyarat. Yang A, peluang kejadian A dan B dengan kejadian B terlebih dahulu, P A irisan B, P A B sama dengan P A irisan B per P B, P A irisan B sama dengan P B kali P A B. Sama untuk yang B
yaitu peluang kejadian A dan B dengan kejadian A terlebih dahulu. Untuk P, AB sama dengan P, A, B per P, A. P, A, dan B min P sama dengan P, A kali P, BA. Untuk contohnya yaitu dalam sebuah kotak terdapat 6 bola hitam dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut banyak 2 kali tanpa pengembalian, maka tentukanlah peluang terambilnya. Yang pertama, kedua-duanya bola hitam dan tidak dikembalikan. Untuk yang B, bola pertama dan bola kedua putih dan tidak dikembalikan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kedua-duanya bola hitam dan tidak dikembalikan. Peluang bola pertama hitam yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Peluang bola kedua hitam PBA sama dengan 5 per 9. Peluang terambilnya kedua hitam yaitu P irisan B sama dengan PA kali PBA sama dengan 3 per 5 dikali 5 per 9 sama dengan 1 per 3. Untuk yang poin B, bola pertama hitam dan bola kedua putih dan tidak dikembalikan. Peluang bola pertama hitam itu PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Untuk peluang bola kedua putih PBA sama dengan 4 per 9. Peluang terambilnya bola pertama hitam dan bola kedua putih yaitu 3 per 5 dikali 4 per 9 sama dengan 4 per 11. Yang selanjutnya yaitu peluang irisan dari peluang persyarat. Yang A, peluang kejadian A dan B dengan kejadian B terlebih dahulu. P A irisan B, P A B sama dengan P A irisan B per P B. P A irisan B sama dengan P B kali P A B. Sama untuk yang B yaitu peluang kejadian A dan B dengan kejadian A terlebih dahulu. Untuk P A B sama dengan P A B per P A. P A dan B min P sama dengan P A kali P BA. Untuk contohnya yaitu dalam sebuah kotak terdapat 6 bola hitam dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut banyak 2 kali tanpa pengembalian, maka tentukanlah peluang terambilnya. Yang pertama, kedua-duanya bola hitam dan tidak dikembalikan. Untuk yang B, bola pertama dan bola kedua putih dan tidak dikembalikan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kedua-duanya bola hitam dan tidak dikembalikan. Peluang bola pertama hitam yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Peluang bola kedua hitam PBA sama dengan 5 per 9. Peluang terambilnya kedua hitam yaitu P irisan B sama dengan PA kali PBA sama dengan 3 per 5 dikali 5 per 9 sama dengan 1 per 3. Untuk yang poin B, bola pertama hitam dan bola kedua putih dan tidak dikembalikan. Peluang bola pertama hitam itu PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Untuk peluang bola kedua putih PBA sama dengan 4 per 9. Peluang terambilnya bola pertama hitam dan bola kedua putih yaitu 3 per 5 dikali 4 per 9 sama dengan 4 per 11. Yang pertama yaitu ada pengertian peluang persyarat. Peluang suatu kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian lain B telah terjadi disebut sebagai peluang bersyarat dan dilambangkan P A, B dan dibaca peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui, yaitu P
A, B sama dengan P, A irisan B per PB. PB lebih besar dari 0. Contoh, peluang lion air berangkat tepat pada waktunya adalah PB sama dengan 0,85. Peluang lion air dapat tepat pada waktunya adalah PD sama dengan 0,9 dan peluang pesawat tersebut berangkat dan datang tepat waktunya adalah PB irisan N sama dengan 0,75. Hitung peluang bahwa lion air tersebut A. Datang tepat pada waktunya bila diketahui pesawat komersial itu berangkat tepat pada waktunya. Yang B. Berangkat tepat pada waktunya bila diketahui pesawat komersial tersebut datang tepat pada waktunya. Untuk penyelesaiannya yaitu peluang pesawat Lion Air datang tepat waktu jika pesawat tersebut berangkat tepat waktunya. Yaitu dapat diketahui kan dari soal, yaitu 0,75 dibagi untuk PP-nya 0,85, itu sama dengan 0,88. Untuk yang poin B, yaitu peluang pesawat Lion Air berangkat tepat waktu jika pesawat tersebut datang tepat pada waktunya. Sudah diketahui juga di soal, yaitu 0,75 dibagi 0,9 sama dengan 0,83.